Oke, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Koko Keuangan. Hari ini kita akan belajar tentang namanya income strategi. Jadi gimana sih strategi kita untuk bisa dapat income yang lebih tinggi lagi dan lebih besar lagi dari yang udah kita dapat sekarang. Oke, kita ibaratkan pendapatan atau income itu sebagai kegiatan berburu. Kalau yang lalu kita pernah bahas investasi itu seperti bercocok tanam, nah ini berburu. Pertama namanya pendapatan aktif. Jadi kita harus benar-benar aktif untuk mencari buruan. Jadi kita ke hutan mencari hewan gitu ya, kita tangkap. Kalau sekarang ya kita kerja, dapat gaji, atau yang sebagai freelancer dapat fee, kalau yang bisnis dapat hasil usaha. Jadi intinya kita harus berusaha, kita harus bergerak supaya kita dapat uang, apapun itu profesinya. Yang kedua namanya passive income. Jadi kita nggak berburu nih, tapi tetap dapat hasil. Contohnya kayak beternak atau bercocok tanam juga bisa. Atau bisa juga gini, misalnya kita sudah punya, sistem dari misalnya berburu itu ya, oh kita udah tahu nih caranya berburu itu kayak gini. Kita tinggal minta tolong sama teman-teman kita misalnya atau, staf kita bahwa, "Ini loh caranya berburu kayak gini, kamu berangkat ke sana." Nanti hewan buruannya dibawa ke kita, jadi kita ikut menikmati juga, selain dia juga ikut. Nah itu contohnya seperti bisnis yang autopilot. Jadi bisnis misalnya kayak kafe gitu ya, kita udah nggak di sana, tapi dia udah jalan terus. Jadi nanti kita akan dapat hasil usaha atau bagi hasilnya. Jadi kitanya nggak kerja, cukup di awal, setelahnya kita nikmati sebagai passive income. Kita bisa juga menyewakan misalnya entah itu properti atau barang-barang, atau kita dapat royalti. Jadi kita ciptain buku, ciptain lagu yang satu kali buat, tapi dibayarnya berkali-kali, itu namanya royalti. Nah tapi memang untuk mendapatkan passive income ini butuh effort yang besar juga di awal. Otomatis nggak bisa tiba-tiba dapat pasif, kita harus bekerja secara aktif dulu. Setelah hasil dari aktifnya itu besar, kita bisa belikan something atau bangun usaha untuk menjadi passive income. Oke, jadi gampangnya yang active income tadi kita sebut sebagai man at work. Jadi kita harus bekerja untuk dapat uang. Sementara kalau yang pasif tadi namanya money at work. Jadi uang yang bekerja untuk kita. Nah, target kita semua kan pasti ke money at work ya. Jadi kita nggak usah kerja, tetap dapat uang. Atau bisa juga nih kalau masih di masa transisi, ada sebagian kitanya kerja dapat uang, tapi sebagian juga uang kita udah kerja buat kita. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah baca tentang ini. Ini namanya cash flow quadrant. Jadi dari bukunya Robert T. Kiyosaki. Ini bukunya cukup menarik. Kalau kalian berminat silahkan nanti baca-baca sendiri. Jadi dia membagi menjadi 4 kuadran. Nah, yang pertama itu namanya kuadran E atau employee. Employee itu pekerja ya, karyawan. Jadi kalau misalnya kita masih kerja di kantor gitu ya, intinya kerja ikut orang, itu namanya employee. Kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Walaupun memang employee pun tetap bisa aja untuk menjadi kaya gitu ya. Misalnya dia posisinya pimpinan tertinggi, misalnya direktur. Direktur pun kan employee sebenarnya. Nah itu pun bisa. Jadi bukan berarti employee itu nggak bisa kaya, nggak bisa. Tapi dengan catatan. Lalu kuadran yang kedua itu namanya self-employed. Jadi kalau tadi bekerja untuk orang lain, ini bekerja untuk diri sendiri. Sama juga dia menukarkan waktunya untuk uang. Bedanya dia kerjanya untuk dia sendiri. Contoh freelancer misalnya, YouTuber, artis. Jadi intinya dia tetap harus bekerja, tapi dia bekerja untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau employee tadi bekerja untuk orang lain digaji. Yang ketiga namanya business owner. Jadi dia punya sistem yang mempekerjakan orang lain untuk mendapatkan uang. Jadi intinya people work with you. Jadi orang lain bekerja untuk kita. Ya ini sebenarnya kayak pemilik usaha gitu ya, tapi dia tidak ada di situ. Jadi dia hanya membangun usaha lalu orang lain bekerja untuk dia. Bukan yang seperti ini. Kadang-kadang ada salah persepsi ya. Misalnya contoh orangnya itu jaga warung, pemiliknya jaga warung lalu karyawannya bantuin dia. Nah, tapi dia tetap jaga di warung, itu namanya bukan business owner, tapi bisa dibilang bisnis operator karena dia yang menjalankan bisnis dibantu oleh karyawannya. Sedangkan yang ini yang dimaksud adalah dia membangun kafe, membangun resto, tapi dianya jalan-jalan, uangnya tetap jalan. Kalau yang keempat namanya investor. Jadi dia mempekerjakan uang untuk mendapatkan uang. Investasi ini bisa macam-macam, bisa dalam bentuk misalnya saham, kita dapat dividen, atau kita investasi ke sebuah bisnis, misalnya beli franchise, lalu usahanya jalan sendiri, hasil uang buat kita. Nah, jadi inilah keempat kuadran
mulai dari E, S, B, dan I. Nah, jadi biasanya kalau untuk mayoritas orang ada di kuadran kiri, yang employee dan self employee, sedangkan yang agak langka itu adalah di kuadran kanan. Nah, disarankan kita minimal injak kaki di dua tempat, misalnya employee dan investor, atau self employee dan investor, terserah mau yang mana, itu minimal dua, kalau bisa empat-empatnya jauh lebih bagus pastinya. Nah, sekarang coba teman-teman pikirin nih, sekarang kita ada di mana sih posisinya? Ya jujur aja sama diri sendiri. Ini bukan berarti, oh berarti ini kamu jelek, kamu gagal, enggak. Tapi kita merenungkan aja nih, sekarang kita ada di mana sih? Bisa nggak kalau kita mau ambil keempat tempat ini? Bisa-bisa aja. Contoh nih misalnya, kita kerja di kantor, terus kita jadi freelancer juga nih sebagai self employee. Kita punya bisnis juga dan kita jadi investor juga. Bisa aja. Ya jadi bukan hal yang mustahil untuk keempat tempat ini kita tempatin bareng-bareng. Asalkan kita tahu caranya dan bisa manage waktunya. Tapi memang untuk mendapatkan keempat hal ini kita butuh effort yang tinggi ya. Kita nggak bisa santai-santai doang atau rebahan doang, itu nggak mungkin. Jadi harus benar-benar kerja keras di awal untuk menikmati hasil di kemudian hari. Nah, kita tinggal renungkan nih, sekarang apa sih yang mau kita lakukan? Kita ada di mana? Kita mau kemana? Dan harus ngapain berarti sekarang? Nah, kalau misalnya bingung, kita mulai aja dari posisi kita sekarang nih. Ini contoh ya, contoh aja. Misalnya ada Mbak Sis nih, dia usianya 25 tahun, sekarang dia adalah karyawan dengan gaji 3 juta per bulan. Berarti dia employee ya. Nah, dia pengen nih dapat gajinya lebih tinggi. Dia belum bisa untuk pindah kuadran dulu karena dia masih baru misalnya gitu ya, masih fresh graduate misalnya. Dia pengen gajinya lebih tinggi. Dia harus ngapain? Ini ada tanda panah ke atas, artinya dia harus meningkatkan pemasukan dia di bidang yang dia kerjakan sekarang dengan cara meningkatkan skill, ambil sertifikasi, berani ambil lembur, dan punya tanggung jawab yang besar, bisa diandalkan, orangnya menyenangkan. Intinya kalau kita mau digaji lebih tinggi, kita harus bisa dipercaya. Kita harus lebih kompeten daripada yang lain. Jadi misalnya kita digaji 3 juta, tapi daya kerja kita tuh kualitasnya seperti orang digaji 5-10 juta. Nah, otomatis kalau tempat kita itu adalah tempat yang positif, yang baik, pasti gaji kita akan naik dengan cepat. Kuncinya di situ. Nah, jadi kalau kita pengen gajinya lebih tinggi ya kita harus tunjukkan kualitas kita, nilai kita tuh seperti apa. Jangan cuma ngedumel doang gaji nggak naik-naik ya, tapi kamu kerjanya cuma gitu-gitu aja. Istilahnya orang lain pun bisa ngerjain yang jauh lebih baik daripada yang kamu kerjakan. Sementara misalnya dia udah mentok nih, wah gajinya paling tinggi udah segitu nih, aku nggak bisa lagi lebih tinggi lagi. Berarti dia bisa melebarkan penghasilan dia ke samping. Dia punya usaha sampingan, kerja sampingan, bikin bisnis atau kerja sama-sama teman-temannya untuk buat usaha. Jadi dia tetap kerja di perusahaan yang sekarang, tapi dia bangun usaha sampingan lain, tapi dengan tentunya dengan tetap profesional ya. Nah, jadi itu teman-teman ada dua cara. Kita kalau mau dapat gaji lebih tinggi ya kita tingkatkan skillnya, atau kalau enggak kita cari kerjaan sampingan. Nah, sekarang tinggal teman-teman renungkan nih, apa sih yang bisa kita lakukan gitu, supaya bisa gajinya lebih tinggi, atau supaya bisa punya usaha sampingan. Ya itu tadi untuk income strategi. Salam hangat dari Coach Cece. Nah, teman-teman yang punya TikTok silahkan follow, Instagram juga, YouTube channel. Kalau mau masuk di Investor Santai ini untuk diskusi saham, boleh join juga. Ya mudah-mudahan hari ini bisa membantu dan bermanfaat. Silakan kalau teman-teman nanti ada pertanyaan bisa chat langsung atau di kolom komentar. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih.